dicopot kembali. Nah, ini tentu sesuatu hal yang sangat kita tidak harapkan dalam diri kita. Kita pengen agar nuansa Ramadan, rohnya Ramadan, nilai-nilai keberkahan Ramadan selalu tetap terjaga, sehingga apa yang disabdakan oleh baginda Rasul, Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma, antara Ramadan kemarin dan nanti Ramadan yang akan datang, di tengah-tengahnya 11 bulan itu sebagai kafarah, tebusan bagi dosa-dosa kita. Tentu bagi siapa? Bagi orang yang dapat mempertahankan nilai-nilai Ramadan yang kemarin dia laksanakan, yang kemarin sudah bersusah payah untuk menyempurnakan dengan zakat dan menyempurnakannya dengan salat Id dan silaturahim. Jangan sampai pudar begitu saja, jangan sampai hilang begitu saja. Tentu ini terus kita lestarikan, terus kita jaga agar nilai-nilai keberkahan Ramadan dapat kita rasakan di setiap waktu, di setiap saat, di setiap keadaan, baik di mana kita bekerja maupun dalam rumah tangga kita masing-masing. Tentu kita pengen melihat bagaimana tolak ukur keberhasilan Ramadan kemarin. Timbul dalam diri kita bertanya, apa sih keberhasilan yang sudah kita dapatkan pada Ramadan kemarin? Ya, kalau Ramadan kemarin rajin, sekarang apa? Ulama mengatakan ada 5 tolak ukur keberhasilan Ramadan, dilihat ada 5. Jadi kalau seandainya 5 macam ini sudah kita laksanakan dengan baik, atau dalam proses pelaksanaan dengan baik, berarti Ramadan yang kemarin kita lalui, yang kita berpuasa, bersedekah, tarawih, tadarus, peduli dan sebagainya, etikaf, ada nang kada beguguringan. Mbah Ramadan guring terus sekalinya. Bahkan panitia menyiapkan sahur, masya Allah ya. Nah, bagaimana ini Ramadannya, berhasil apa enggak? 5 kata ulama. Tolak ukur keberhasilan Ramadan dilihat 5 hal. Yang pertama, tauhid yang mantap. Apa arti tauhid? Satu ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat Allah, keesaan Allah. Yakin Allah subhanahu wa ta'ala wujudul haq. Yakin Allah yang menghidupkan kita. Yakin Allah yang mematikan kita, yuhyi wa yumit. Yakin Allah yang memberi rezeki kepada kita. Yakin Allah juga yang memberikan ujian kepada kita. Tauhid semacam ini kita jaga, kita mantapkan, kita yakin Allah semua yang mengatur. Wahwal qahiru fawqa ibadihi wahwal hakimul khabir. Allah yang berkuasa, Allah yang perkasa atas segala hambanya, dan kita tidak memiliki apa-apa. Wahwa, dan adalah Allah itu hakim, maha bijaksana, khabir, maha mengetahui. Kita sebagai hamba tidak memiliki apa-apa. Mantapkan tauhid kita, semangat lagi dalam kita melakukan ubudiyah kepada Allah. Wah, sepi Pak habis Idul Fitri, Allah yang ngatur, bukan kita yang ngatur rezeki. Amunnya pindah nyaman terus sugih berataan ini orang pasar pagi nih. Ya, sekarang sepi Pak. Ya, namanya rezeki Allah yang ngatur kok. Ya. Jangankan kita, binatang yang melatak saja sudah Allah atur rezekinya. Oh, sekarang agak sepi, berarti santai. Ya, perbanyak ibadahnya. Masih banyak belum aktif lagi. Nah, mungkin sekolah kah, mungkin apakah kegiatan-kegiatan di masyarakat. Nah, ini mau mengajarkan kepada kita untuk
kembali amalan-amalan Ramadan itu tetap ditata lagi. Oh kemarin 1 juz Quran, nah hari-hari ini wah ndak bisa Pak, sibuk betul, kurangilah sedikit, yang penting Al-Quran tetap terbaca. Jangan sampai Ramadan kemarin 1 juz, Ramadan ini habis lebaran ini hanya Qurannya disimpan rapi-rapi. Nauzubillah. Nah, mantapkan tauhid kita. Yang kedua, keberhasilan Ramadan itu kata ulama dilihat dari segi akhlakul karimah. Bagian daripada akhlak adalah cara tutur kita, tutur bahasa kita, cara ubudiyah kita kepada Allah, mulai pakaian. Wah, kalau kemarin Masya Allah ini bagamis taros sidin. Wah ini pulang baju kaos training, berarti kan namanya akhlaknya kurang. Sama aja Ramadan dan tidak Ramadan, kita usahakan sama. Kalau Ramadan kemarin pindah bakupiah berataan nih kan, tukang parkir bakupiah juga. Kita usahakan tetap ibadah kita kepada Allah. Ya. Nah itu namanya bagian daripada akhlak. Wah dengan orang tua bagaimana? Dengan orang yang lebih tua, Masya Allah, kita peduli. Nah ini bagian daripada akhlak. Karena bagaimanapun, al-adabu fauqal ilmi. Akhlak itu di atas daripada ilmu. Orang sopan, orang hormat dengan kita bukan karena banyaknya ilmu. Tapi bagaimana akhlak seseorang tadi, oh, Masya Allah, beliau sudah orang berilmu, tutur katanya sopan banget, akhlaknya mulia banget. Ini yang membuat kita takzim kepada seseorang tadi, siapapun dia. Walaupun orangnya berilmu tapi ngomongnya sembarangan, walaupun dia berilmu tapi akhlaknya nggak ada apa-apa, nggak ada nilai sama sekali. Makanya al-adabu fauqal ilm, akhlak itu di atas daripada ilmu. Lihat orang ini tadi, bila Ramadan, Masya Allah, baik benar. Di Ramadan nih Bang, oh masih bagus akhlaknya, Masya Allah. Berarti Ramadannya berhasil. Yang ketiga, tolak ukur keberhasilan Ramadan dilihat dari semangat menuntut ilmu. Rata-rata Pak kalau Ramadan subuh banyak, iyalah. Ustadz tahu ya, saya ngisi. Kita tiap subuh keliling tahu, Masya Allah. Biasa 2 saf, sekarang 5 saf. Itu kalau Ramadan. Begitu cair THR, berubah udah. Loh, sudah tarawehnya sedikit, subuhnya banyak hilangan. Nah, ya udah ini. Itu masih Ramadan. Minggu-minggu terakhir Ramadan. Begitu Ramadan selesai ganti Syawal, Masya Allah, Syawal penuh. Iyalah. Aku yakin Masjid Raya ini kada menampung sampai ke belakang itu penuh. Apalagi Bahari lah, sampai ke Citra belakang sana penuh. Itu pas Idul Fitri, Masya Allah. Paginya luar biasa. Johor, oh my hilangan lagi. Johor yang tadi penuh, tinggal 1 saf aja lagi. 1 saf mending juga ya, ada yang memulihkan kemana-mana. Nah, jadi semangat menuntut ilmu ini penting. Jadi alhamdulillah. Ini kadang-kadang banyak di antara masjid yang nunggu selesai puasa Syawal lah apa macam. Ya itu urusannya masing-masing. Cuman saya sering ngomong, sayang ini jamaah ini lagi semangat-semangatnya. Kalau di beberapa masjid ada di Jawa, hari ini Lebaran, besok start dah taklimnya. Puasa Pak, malah bagus puasa. Puasa Syawal, silaturahim. Nah, silaturahim kan enggak, pengajian kan enggak memakan waktu silaturahim juga. Paling banter pengajian berapa? Sejam. Oh hebat betul, sejam sudah. Kayak gini aja. Mama ini. Yang penting kita semangat menuntut ilmu itu. Karena Ramadan tadi semangat, mumpung semangat ini belum pudar, terus. Yang ketiga, tolak ukur keberhasilan Ramadan dilihat semangatnya dalam menuntut ilmu. Yang keempat, nah ini penting nih.
Tolak ukur keberhasilan Ramadan dilihat semangatnya memakmurkan masjid. Kebetulan pian di pasar pagi, makmurkan Johor Asar di sini. Nanti pulang, makmurkan masjid yang di dekat kita. Itu aja. Hidup ini kan cuma untuk itu aja. Iyalah. Pagi sarapan, mandi apa macam, tolak ke pasar. Untung di pasar, sholat sembahyangan. Habis itu lanjut lagi. Sore habis sholat siap-siap tutup atau sebenarnya tutup. Maghrib pulihkan. Sholat lagi. Gitu aja. Siang, pagi, sore gitu aja. Lama-lama kan tinggal innalillah. Ujung-ujungnya kan itu juga. Ada yang pakai sakit dulu. Loh, ada ke pasar lagi ke hajian. Oh, pernah tahu ya kan? Karena stroke malam tadi. Oh, Masya Allah. Nah. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 3 bulan. Kalau turun lagi ke sini, jangankan turun, ke belakang aja di papa hurang, nah ya sudah. Makanya mudahan kita sehat berataan. Nah ujung-ujungnya kan innalillah juga akhirnya. Jadi ternyata yang perlu kita perhatikan bagaimana semangat-semangat tadi. Tauhidnya mantapkan, akhlaknya mulia, semangat menuntut ilmu, semangat memakmurkan masjid. Kita walaupun bukan pengurus masjid, walaupun bukan orang-orang yang ahli masjid, paling tidak sholatlah berjamaah di mana kita berada di masjid. Itu termasuk bagian daripada warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seorang laki-laki yang nanti di hari kiamat langsung mendapatkan perlindungan dari Allah. Siapa? Di antara 7 macam adalah orang yang gemar ibadahnya di masjid, di masjid, di masjid. Dengarnya orang yang semangat memakmurkan masjid. Ya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ahli masjid. Karena ujar Nabi, apabila seseorang pergi ke masjid, bisa dipastikan orang itu baik. Tapi ada juga guru aja, itulah kamu masjid sandal orang hilangan. Nah, itu lain pulang, berarti pengecualian. Nah, jadi makmurkan masjid. Kan ada 2 langkah yang diridhai Allah. 2 langkah yang selalu malaikat mengiringinya kemanapun dia berada. Langkah pertama, maksudnya langkah seseorang. Langkah untuk bersilaturahim. Makanya kalau kita balik kampung niat bersilaturahim. Pertama, menghilangi kubur kuitan kalau kuitannya di kampung. Kedua, menengok paman-paman acil julak atau mungkin saudara kai, saudaranya nenek. Nah, itu silaturahim namanya. Nah, langkah silaturahim kayak begini, langkah yang diridhoi Allah. Langkah yang kedua, langkah untuk sholat berjamaah. Jadi bila orang nang kaya itu namanya semangat memakmurkan masjid. Terakhir, tolak ukur keberhasilan Ramadan dilihat solidaritas sosial yang tinggi, artinya orangnya pemurah benar. Kalau kemarin kan rata-rata pemurah. Wah, hari ini macam-macam. Nah ini sekarang, wah nanti Pak Ustadz tadi sudah banyak pengeluaran. Tetap kita bersedekah. Celengan tadi, wah Masya Allah. Itu kan membantu kita Pak celengan itu. Seakan-akan ujar celengan, ayo lah kasih buati kam. Berapa aja. Ini bisa ibu buahan masjid raya mengaturnya. Kena ikam ambil di akhirat kena. Seakan-akan demikian. Jadi apa yang kita masukkan walaupun tidak seberapa tadi, itulah nanti yang membantu kita. Ya syukur-syukur di lain-lain juga demikian. Nah jadi 5 macam inilah untuk melihat keberhasilan kita dalam melaksanakan ibadah Ramadan tadi. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan 5 macam oleh ulama ini sudah kita amalkan ataupun masih dalam proses kita dalam pengamalan, berakhlak yang mulia, semangat menuntut ilmu, mantapkan tauhid kita, peduli kepada sesama dan semangat dalam memakmurkan masjid. Insyaallah Ramadan yang tadi sebulan sudah kita lalui akan terus barokahnya berada di dalam dada kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam hati-hati orang yang beriman kepada Allah. Mudah-mudahan berataan kita panjang umur, sehat wal afiat, zahiran wa batinan,
Mungkin ada di antara keluarga kita atau jamaah kita atau donatur Masjid Raya Darussalam atau yang setia mengikuti kegiatan-kegiatan ta'lim ini, ada yang lagi sakit atau keluarganya yang lagi sakit. Mudah-mudahan disembuhkan Allah Subhanahu wa taala syifaan ajilan kamilan la yughadiru saqama. Dan mudah-mudahan tentu kita berharap bertemu dengan Ramadan tahun depan, sekeluargaan kita, sabarataan kita sehat wal afiat. Amin. Al-hadiniyah wa ala niyatir salihah ila hadratin Nabi al-Fatihah. Oh ya, kita hadiah Fatihah untuk Bapak Haji Arnani ya. Mudah-mudahan beliau sehat dan panjang umur dan diberikan kesembuhan. Juga cucu kami yang dalam proses untuk beradaptasi dengan lingkungan karena kemarin lahirnya prematur, mudah-mudahan juga panjang umur dan sehat walafiat. Lahumul Fatihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربي فقنا في الدين وعلمنا رشدا ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب alamin. Taqabbalallahu minkum. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa salli alaihi اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد رسول الله يا رب صل عليه وسلم حبيبه